Suatu hari seorang anak menangkap seekor ikan mas yang sangat lucu dan cantik. Ia mendapatkan ikan itu di sebuah danau yang besar. Dari sejak lama ia sudah menanti, akhirnya ia berhasil menangkap dengan menggunakan jaring. Karena ikan ini lucu dan cantik, tentu ia ingin membawanya pulang dan meliharanya di rumah. Ia pun kemudian meletakkan ikan emas yang cantik dan lucu itu di dalam kolam yang ada di rumahnya. Ia pun mengisi kolam itu dengan berbagai tanaman hias dan juga berbagai ikan kecil lainnya. Karena anak kecil ini tidak tahu terlalu banyak, ia tanpa sengaja meletakkan seekor ikan yang bisa mengeluarkan racun. Ada satu jenis ikan yang tidak boleh hidup bersama dengan ikan lainnya, karena ia menghasilkan racun. Ikan ini berbentuk seram dan ia cenderung menggigit ikan-ikan lain, dan selain itu dalam tubuhnya ia mengeluarkan racun. Kolam itu seolah seperti kolam yang diisi racun. Ikan emas itu lambat laun kemudian menjadi semakin kurus dan sepertinya gerakannya semakin lambat. Nah, ikan emas itu pun kemudian dibawa kembali ke danau. Kemudian ia menjadi segar kembali karena ia terbebas sementara dari racun. Namun si anak kecil belum tahu bahwa penyebab dari kolam beracun adalah ikan satunya lagi. Ia pun membawanya kembali, tapi setiap kali ia membawa kembali, ikan emas itu kembali menjadi lemas. Namun suatu mujizat terjadi. Ikan emas itu tidak lagi lemas setelah sekian lama. Yang awalnya tadi seminggu sekali dia harus dibawa ke danau, sekarang menjadi perlu 1 bulan sekali. Dan semakin lama akhirnya ia tidak perlu dibawa ke danau, ia hidup tetap berdampingan dengan ikan yang beracun tadi. Nah, apa makna dari cerita ini adalah ketika kita hidup dengan pasangan atau keluarga bilang begitu, atau orang dekat kita yang memiliki sifat beracun. Sifat beracun apa? Misalnya dalam tubuhnya itu memang banyak kemarahan. Mungkin dulunya ia tidak bahagia di masa kecilnya, sehingga dia bertumbuh menjadi orang yang pemarah. Banyak kemarahan dalam dirinya, ia bertumbuh menjadi orang yang temperamen, suka mengamuk dan suka mengumpat. Seolah setiap hari ia mengucapkan kata-kata yang beracun. Itu akan membuat rumah kita sepertinya mengandung racun, sehingga setiap hari kita menjadi lemah, lelah, dan sering membuat kita mungkin mengalami keluhan-keluhan fisik. Nah, beberapa klien saya mengalami pengalaman di mana pada saat ia hidup dengan pasangan yang suka marah, mengamuk, dan bahkan mengumpat, itu sering mengalami gangguan konsentrasi, gangguan kepala ya, sering sakit kepala. Dan itu tidak ia sadari bahwa selama ini ternyata ia sudah hidup dengan orang yang sering menyebarkan racun di dalam rumahnya. Apa yang dia bisa lakukan? Ia bisa menduduk ikan emas tadi. Ia bisa belajar untuk beradaptasi, untuk menerima bahwa memang ada racun di rumahnya yang tidak bisa dia hindari. Sesekali mungkin ia perlu pergi ke danau, refreshing, ya, sampai kemudian ia belajar menerima bahwa memang benar saya hidup di dalam kolam yang beracun. Semoga storytelling minggu ini memberi Anda inspirasi. Sampai jumpa minggu depan.